Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Mungkin tim apa namanya bisa multimedia menampilkan barcode ya. Jadi sedikit saudara-saudaraku yang luar biasa, para guru di tempat ini. Puji Tuhan kita bisa bersama-sama. Ini satu kemurahan Tuhan ya. Kita bisa bersama-sama di sini. Pak Yusron yang luar biasa, para guru-guru sebagian saya kenal ya, ini luar biasa sekali. Jadi pelayanan kita sedikit ya teman-teman, itu pelayanan kita adalah pelayanan pemuridan sekolah ya. Jadi kita melayani sekolah-sekolah itu di SMA, SMK, dan juga kalau Bapak Ibu rindu juga di SMP-nya atau SD-nya itu kita bisa layani. Mohon bisa menginformasikan ke kita. Kita akan sangat senang sekali untuk bisa bekerja sama. Kemudian kita juga Bapak Ibu ya, kalau ada kesulitan untuk murid-muridnya untuk bisa main musik atau latihan MC, begitu bisa belajar ke kita. Ya, jadi tadi kita sudah MOU dengan STT The Way ya, berarti kita sudah bisa lebih dalam lagi untuk terlibat dalam kolaborasi dengan Bapak Ibu. Kemudian juga kita juga akan mengadakan pelatihan kepemimpinan ya kepada anak-anak sekolah. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu berminat, nanti bisa dihubungi ke depan ya, nanti coba tulis namanya, sekolahnya, nomor kontak yang bisa dihubungi, itu nanti kita akan hubungi seperti itu. Bisa ditampilkan barcode-nya. Nah ini mohon teman-teman untuk bisa scan barcode ya HP-nya, dan kita akan isi kuis ini ya teman-teman, mohon dibantu isi kuisnya. Ini berkaitan sama tadi disampaikan oleh Bapak Ali Mukodas ya. Nah ini yang berkaitan sama perubahan ya teman-teman. Jadi intinya adalah pertanyaannya, menurut Bapak Ibu ya, apakah sistem pendidikan agama Kristen yang digunakan pada saat ini masih efektif diterapkan untuk siswa-siswa hari ini ya. Jadi ini hanya untuk refleksi kita ya, untuk refleksi kita ya. Udah diisi jawabannya, cuma ya, tidak tahu, atau tidak. Sudah ya? Belum. Ya, tunggu 1 menit. Ya. Dijawab. Internetnya apa? Belum, ya, ditunggu Ibu. Dengan sabar ditunggu. Kalau yang sudah mohon bilang sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, bisa ditampilkan hasilnya? Oh, sebentar lagi ya, siap. Ada yang belum? Ya. Oh, barcode-nya. Ambil itu barcode-nya. Ya. Di halaman pertama. Kan ada. Ada saya. Biasanya kalau dia tidak Coba sedikit lagi. Join. Ya, menurut Bapak Ibu, apakah sistem pendidikan agama Kristen yang digunakan pada saat ini masih Harusnya tadi efektif langsung diterapkan tampil untuk dia. siswa-siswa kita di hari ini?
Jawabannya bisa ya atau bisa tidak atau tidak tahu. Oke, untuk kan udah oke itu ya. Ini udah langsung terpilih kita. Nah, ini udah sih. Ya, oke, udah jawab. Udah, sending. Udah. Nah, hanya survei aja. Biar aja cuma ini. Sudah ya Bapak Ibu ya? Ya? Sudah? Oh belum, lagi putar-putar. Oh iya. Ya deh, nanti mungkin hasilnya kita bisa tampilkan nanti ya. Hasilnya nanti kita tampilkan nanti. Mungkin bisa ditampilkan slide paparan saya. Teman-teman multimedia, hasilnya nanti kita lihat ya. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, perkenalkan nama saya Henry Sitohang. Jadi kalau Bapak Ibu itu pernah dengar yang namanya Coki Sitohang, saya sepupunya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu itu pengen undang Coki Sitohang, bisa melalui saya. Jadi kita bisa jalur komando. Ya itu. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu ya, ini kita bisa paparannya ditampilkan. Ini tema kita adalah tantangan dan peran guru pendidikan agama Kristen masa kini. Ya, ini tema kita Bapak Ibu ya, tantangan dan peran guru pendidikan agama Kristen di masa kini. Nah, mengapa ada judul ini ya teman-teman? Mengapa ada judul ini? Jadi kalau kita tahu ya teman-teman bagaimana kekristenan di benua barat begitu ya, begitu luar biasa, dan terakhir ya saya pernah napak tilas ke sana ya tahun 2019, itu saya melihat bagaimana Eropa itu kekristenannya sangat kering ya, walaupun peninggalan sejarahnya itu luar biasa sekali ya. Dan di Amerika juga mengalami yang namanya degradasi moral. Ini kenapa bisa terjadi? Ya, kalau Amerika ini lebih singkat sejarahnya ya teman-teman ya. Jadi pada tahun 1960-an, yang namanya ya public school itu dilarang yang namanya pelajaran agama Kristen. Jadi pelajaran agama Kristen itu dilarang ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu diseket ya, potong. Nah jadi yang terjadi Bapak Ibu, jadi kita harus berbangga dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ya, Bapak Ibu di Jakarta ini yang begitu luar biasa, ya, begitu luar biasa. Ada difasilitasi oleh pemerintah. Ya tadi wakil pemerintah Pak Ali Mukodas, ya, teman-teman pengawas di sini, ini luar biasa sekali. Nanti kita lihat bagaimana degradasi itu, ya, pemutusan hubungan kerja dengan guru-guru agama Kristen terhadap moralitas di Amerika. Ya, kita akan lihat. Tuh. Jadi saya melihat ini adalah momentum kita, saudara-saudara. Ya, momentum kita dari Pak Andreas itu sudah bicara. Pak Ali Mukodas sudah bicara, tadi banyak Bapak Ibu yang bicara, itu semuanya ke satu tujuan ya, membentuk anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang berbuah di dalam Kristus. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Jadi ini adalah momentum kita Bapak Ibu ya. Nah, kita nggak tahu ya ke depan seperti apa pemerintah kita ya, tetapi harus kita doakan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang religius, bangsa yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Kita harus mempertahankan Pancasila, Bapak Ibu ya. Oke, bisa next slide. Nah, bahasan kita Bapak Ibu ya, bahwa bahasan kita ini adalah yang pertama generasi Z dan Alpha, kemudian peran dan
teladan guru Pak. Kemudian yang berikutnya adalah kasih semula daripada guru Pak. Kemudian refleksi yang akan kita lihat nanti ya. Jadi ada kutipan dari seorang jenderal Cina yang berkata bahwa kita harus mengerti dulu lawan kita seperti apa. Kita harus mengerti dulu musuh kita seperti apa. Challenge kita, tantangan kita itu seperti apa. Nah, jenderal ini bernama Sun Tzu ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar seperti itu. Kita akan lihat seperti apa sih gen Z itu dan gen alpha itu. Nah, ini generasi alpha ini diperkenalkan oleh namanya Mick Crandall. Ya, Mick Crandall ini seorang peneliti Australia. Gen alpha ini lahir tahun 2010 sampai 2024. Jadi usianya antara 0 sampai 14 tahun, ya SMP. Nah, sebentar lagi teman-teman Bapak Ibu ini akan menerima mereka, ya. Gen alpha, ya. Kemudian secara global, ya, seluruh dunia itu di tahun 2024 ini akan terdapat 2,2 miliar gen alpha. Jadi ini adalah generasi yang terbanyak di dunia saat ini. Nah, ini dia. Ya, artinya apa? Kalau ada 8 miliar jiwa di dunia, berarti 25% itu adalah generasi alpha. Nah, apa sih generasi alpha ini? Ya, mereka ini sudah mengenal teknologi digital sejak balita. Ya, sejak mereka baru lahir, mereka sudah bisa megang yang namanya iPad. Ya, megang yang namanya HP, dan mereka tidak bisa dibohongi, Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kalau kita dulu ya bisa dibohongi gitu ya, dikasih remote gitu, remote-remotean kayu udah senang gitu. Kalau sekarang mereka mana mau gitu, langsung dibuang. Ya, ini dia gen alpha, sangat berbeda. Kemudian mereka ini sudah pakai gadget ini minimal 2 jam. Jadi satu pertemuan ya, kita ada teman-teman sel begitu. Nah, anak-anaknya ini baru dibaptis seperti itu ya. Nah, kita beda tempat makan lah, maksudnya mereka dikelompokkan satu tempat makan, terus kita satu tempat makan. Nah, kita sudah makan, sudah ngobrol, ngalor ngidul, ngetan ngulon seperti itu ya. Terus kita lihat anak-anak itu sama sekali tidak ngobrol. Dalam 2 jam itu tidak ngobrol, megang HP terus, ya megang HP terus. Terus kemudian saya lihat ada yang tertidur, seperti itu. Jadi silent, ya silent. Dan hidupnya memang sangat berbeda. Mereka terbiasa dengan berinteraksi dengan artificial intelligence. Tadi juga sempat disebutkan oleh Pak Ferry, ya. Dan mereka menganggap bahwa AI itu adalah ramah, ya, Bapak Ibu ya. Ramah dan dapat dipercaya. Nah, generasi alpha ini disebut juga dengan generasi digital native, yang maksudnya bahasa ibunya, ya. Kalau kita ini bahasa ibu kita itu Indonesia seperti itu ya. Native kita itu Indonesia. Nah, mereka native-nya itu digital. Nah, ini yang harus kita sadari ya, teman-teman semua. Jadi mereka juga dibesarkan oleh digital natives. Nah, kemudian diperkirakan generasi alpha bekerja pada industri yang baru akibat perkembangan teknologi. Nah, mereka tuh akan berbeda nanti cara kerjanya dengan kita, ya, teman-teman ya. Mereka itu tidak lagi menjadi petugas tol parkir, ya, atau petugas tol untuk karcis-karcis seperti itu. Itu sudah tidak akan ada lagi. Ya, mereka akan bekerja di dunia digital transformation specialist, kemudian information security analysis, kemudian ada Internet of Things, kemudian ada robotic engineers, kemudian ada fintech engineers, dan seterusnya yang berbau teknologi. Ya, itu dia. Ya, ini anak-anak kita yang sebentar kita akan didik. Nah, resikonya apa? Ya, resikonya mereka ini up aging, ya, usianya ini
Jadi bertumbuh melebihi usia yang sebenarnya. Nah ini dia. Dampaknya apa? Dampaknya adalah overstress, tidak percaya diri. Ya. Nah, ada banyak pendekatan terkait kesehatan mereka, ada fisik, kemudian ada intelektual, kemudian ada relasional, sosial. Nah, ini masalah yang utama ya, teman-teman ya. Relasional. Ini mereka sulit sekali berkomunikasi. Ya, tapi kalau misalkan pakai HP, cepatnya minta ampun, canggihnya minta ampun. Tapi kalau misalkan sudah face to face, nah mereka kesulitan. Mereka nggak percaya diri. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya lanjutkan. Tentu disinilah peranan kita, Bapak Ibu ya. Disinilah peranan kita untuk membantu mereka, ya, untuk kemampuan soft skill mereka, ya. Seperti apa? Komunikasi, berbicara, ya, membangun hubungan, relationships, kerjasama tim, yang tidak bisa diajar oleh teknologi. Jadi ini juga yang kita mau tawarkan ke Bapak Ibu ya, teman-teman di sini, teman-teman guru-guru PAK di sekolah-sekolah, untuk bisa kita terlibat di dalam pelatihan kepemimpinan melayani. Jadi mengajari mereka ya, one day seperti ini, untuk mereka bisa menjadi influencer ya, bagi rekan-rekannya. Kemudian penelitian dari Barna ini di Amerika ya, teman-teman, ini bisa menjadi acuan kita ya, bahwa mereka ini mengaku 67% itu orang Kristen, tetapi baru 2% yang memiliki sudut pandang Alkitabiah. Nah ini dia ya, jadi tentu ini satu challenge, satu tantangan bagi kita sebagai guru agama Kristen ya, untuk bisa mendidik mereka menjadi murid Kristus. Jadi ada 3 pilar ya, teman-teman ya, 3 pilar di dalam kekristenan itu bisa tetap berdiri kokoh dan amanat agung itu bisa terjadi. Yang pertama tentu orang tua. Yang kedua gereja. Yang ketiga itu adalah guru agama Kristen. Dan itu sudah terjadi pemotongan. Ya, sudah terjadi penseketan ya, pemutusan hubungan kerja terhadap guru-guru agama Kristen yang ada di Amerika ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini berikutnya generasi alpha paling banyak tidak terkoneksi dengan gereja, dipengaruhi oleh dampak COVID-19 dan orang tua yang meninggalkan gereja. Ada yang memang meninggal dunia, ada juga yang mengalami depresi dan seterusnya. Kesimpulannya adalah generasi alpha butuh banyak tuntunan daripada pengetahuan. Karena mereka ini sudah punya guru, ya, AI tadi, sudah punya guru yang namanya gadget tadi. Ya. Apa saja yang mereka tanya, itu akan dijawab dengan segera. Presentasi, jadi ini model presentasi saya, model presentasi AI, teman-teman ya. Jadi saya ketik, terus dia keluar. Tapi tadi ini ceritanya tidak sesuai dengan apa yang saya mau, jadi saya ubah gitu ya. Jadi tapi model tampilannya ini seperti model tampilan AI. Jadi kalau teman-teman kasih tugas dan sebagainya, anak-anak itu bisa hanya tinggal ketik dalam waktu 5 detik, ya keluar presentasinya. Ya, ini yang terjadi. Next slide. Nah sekarang kita ke generasi Z ya teman-teman. Ini generasi yang sekarang kita ajari. Generasi Z ini lahir antara tahun 1995 sampai 2029, yang usianya antara 15 sampai 29 tahun. Nah populasi dari Gen Z di Indonesia ini tertinggi dari semua generasi. Ini ada 75 juta atau 28% dari penduduk Indonesia. Jadi Gen Z umur 15 sampai 29 itu paling banyak di Indonesia. Usianya usia SMA sampai bekerja. Nah, mereka hidup dalam 2 dunia, realita dan maya. Nah, Gen Z ini terkenal sebagai pengguna internet secara masif. Nah, pola hidup mereka ini hybrid, ya. Nah, mereka ini sering disebut juga
remaja PRJ. Pernah dengar ya? PRJ itu singkatan dari Pemuda Remaja Jompo. Pemuda Remaja Jompo. Kenapa? Karena mereka sering sakit-sakitan. Iya betul. Sering sakit-sakitan. Kenapa mereka sering sakit-sakitan? Karena pola hidup mereka yang tidak benar, Iya, betul. yang tidak baik. Kalau saya lihat, saya monitor ini jam 1, jam 2 itu misalkan ya, anggota tim saya masih belum tidur, gitu ya. Masih ada yang nonton drama Korea, ada yang masih main-main handphone dan seterusnya gitu. Nah itu yang terjadi, gitu ya. Dan pola hidup mereka ini kurang sehat. Nah ini juga peranan kita untuk memberikan masukan, memberikan nasihat seperti itu ya. Nah kalau mereka ini ya, mereka ini tidak tidak diperhatikan dengan baik ya, atau tidak dimuridkan dengan baik, maka mereka akan menjadi pelaku-pelaku kejahatan sebentar lagi ya. Dalam beberapa tahun ini mereka akan menjadi pelaku-pelaku kejahatan. Nah ini dia teman-teman ya. Seperti kitab Hosea katakan ya. Sini katakan, dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Jadi ini teman-teman yang harus kita sadari, kita pahami. Tugas kita sebagai guru agama Kristen memastikan bahwa mereka itu termuridkan dengan baik. Mereka mengalami encounter dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada amin? Ini tugas kita. Kenapa? Kalau tidak seperti ini, dan tidak terpikir mereka ini adalah anak-anak Gen Z, bahwa aku ini Tuhan, mengingat. Jadi Tuhan itu mengingat segala kejahatan mereka, ya, segala kejahatan anak-anak Gen Z. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, kejahatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Nah ini yang terjadi pada zaman Hosea, di mana keruntuhan bangsa Israel utara ya, bagian utara. Jadi doa saya bagi Bapak Ibu yang belum pernah ke Israel, satu hari akan ke Israel. Amin. Ya. Di sana itu lahannya subur sekali. Beda dengan di selatan. Ya, di selatan itu banyak madu. Ya, tapi di utara itu banyak susu. Pertanian, ada gunung Hermon di sana, ada Danau Galilea di sana. Ya. Nah, itu dia utara. Tetapi mereka kaya, tetapi miskin rohani. Mereka saling membunuh, mereka saling melakukan kejahatan, teman-teman. Inilah yang terjadi ketika kita tidak serius di dalam mendidik anak-anak kita. Nah, paham yang berkembang, ya teman-teman, ini mungkin sebagai referensi kita. Mungkin di teman-teman ini gak terlalu banyak, tapi mungkin ada 1-2, tetapi ini harus menjadi referensi kita. Inilah paham-paham yang harus kita perangi. Yang pertama adalah secular humanism. Ini menitik beratkan pada tanggung jawab manusia tanpa perlu campur tangan agama. Penekanannya adalah komitmen hidup beretika dan mawas diri. Jadi nggak perlu itu yang namanya agama, ya saling berantem, saling segala macam gitu ya. Yang penting komitmen kita untuk beretika, kita mawas diri, kita tidak mengganggu sesama. Nah ini dia. Ini adalah secular humanism. Apa dampaknya, teman-teman? Dampaknya ini memberikan perkembangan yang disebut dengan Christian agnostic. Ya, dalam aspek tertentu seperti sifat Tuhan dan kehidupan setelah kematian mereka ragu. Mereka ragu. Mereka menganggap ini benar gak sih? Mereka nggak yakin. Nah ini yang terjadi, secular humanism menyebabkan Christian agnostic dan pada akhirnya menjadi ateis. Ya, atau generasi yang disebut juga non sekarang. Ya, kalau di Amerika sana itu sudah lebih dari 54%, ya, hampir sekitar 50% begitu. Itu remajanya sudah non. Itu mereka ada yang agnostik, ada yang ateis, ada yang nggak punya gereja seperti itu ya. Intinya
sudah tidak peduli lagi dengan yang namanya Tuhan. Kemudian ini gambaran religius tradisi dari beberapa generasi. Nah, tadi saya sebutkan ya, ini silent generation ya, udah paling senior. Kemudian boomer ya, ini usia 60-an. Kemudian Gen X, ini usia saya ya 50 ya, 50 40 sekian begitu. Kemudian ada milenial 30 ke 40, kemudian Gen Z. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kekristenan Gen Z itu semakin menurun dari 54 jadi 26. Kemudian yang ateisnya bertambah, kemudian agnostiknya bertambah, nothing in particular, something else begitu. Ini adalah yang tidak beragama, kira-kira seperti itu. Jadi jumlahnya sudah sangat banyak. Ini dampak tidak adanya guru agama Kristen. Jadi tadi tahun 1960 itu guru-guru agama Kristen ditiadakan. Nah, ini kita harus bersyukur dengan negara kita. Ada amin? Amin. Ya. Jadi peranan guru agama Kristen ini sangat penting sekali, teman-teman. Jadi saya mengajak kita untuk lebih serius lagi, lebih fokus lagi. Tadi Pak Andrea sudah katakan bagaimana berkat Tuhan itu disediakan oleh Tuhan. Ya. Ada present, ada hadiah dari Tuhan. Ini luar biasa. Dan saya yakin teman-teman semua ini pasti mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Karena Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang spesial. Ada amin? Amin. Ya. Oke, next slide. Nah, kemudian paham yang berikutnya adalah false tolerance. False tolerance ini adalah pengertian toleransi adalah bagaimana seseorang menghormati orang lain meskipun punya pandangan berbeda. Bagi Gen Z, pengertian toleransi berubah menjadi persetujuan terhadap semua pandangan atau toleransi keliru. Acceptance, semua pandangan diterima. Nah, termasuk apa? Termasuk LGBT. Nah, inilah yang terjadi di negara barat ya. Anak-anak artis ya berubah, dia bilang padahal dia laki-laki, dia bilang saya perempuan. Padahal dia perempuan, dia bilang dia laki-laki. Karena ada false tolerance tadi. Ada pikiran yang kacau. Nah, dampaknya sulit untuk memiliki iman yang kuat, yang khawatir menyinggung. Ya. Yesus itu adalah jalan satu-satunya untuk keselamatan. Ini kayaknya nggak toleransi banget sih ini orang, gitu ya. Nah, inilah yang terjadi. Akibatnya apa? Praktek di lapangan mereka dicap intoleran. Dan yang terparah ini ada namanya cancel culture. Ya, ini menyebabkan depresi hingga keinginan bunuh diri. Jadi kalau Bapak Ibu pernah baca kemarin ya, informasi bagaimana dokter spesialis wanita ya, itu Gen Z itu mati bunuh diri. Ya, karena overdosis. Ya, dia suntikan dirinya dan dia mati. Dan ini cancel culture ini sangat berbahaya. Jadi ini harus menjadi perhatian kita, Bapak Ibu. Kemudian ada namanya moral relativism. Nah, ini lebih berkaitan dengan dunia luar, pandangan luar. Seperti penentuan standar moralitas adalah suara terbanyak. Karena itu standar moralitas menjadi sesuatu yang relatif dan sangat subjektif. Nah, tantangan Gen Z terkait permasalahan depan mata saat ini terkait dengan LGBT tadi, LGBTQ ya. Jadi karena teman-temannya berkata bahwa LGBT itu biasa aja, maka dia menganggap biasa. Jadi kalau misalkan ada teman-temannya yang LGBT, kita nggak boleh menghakimi, ya, kita nggak boleh begini dan seterusnya. Nah, ini adalah moral relativism. Jadi warna itu tidak lagi hitam atau putih, tetapi ada putihnya 20%, ada hitamnya itu 30%, seperti itu, ya, relatif. Nah, sehingga di sini teman-temannya dari informasi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan betapa besar peran guru PAK dalam memberikan dampak kehidupan berbangsa. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu dong. Jadi teman-teman di sini ada nggak yang pernah kepikiran untuk meninggalkan menjadi guru PAK?
Ada. Ini saya mau kasih hadiah nih. Ya, hadiahnya Alkitab baru edisi yang kedua nih. Ya. Berarti resen ya. Ini pernah berpikir nih, saya pernah mau meninggalkan menjadi guru pak karena berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun saya tidak mendapatkan apa-apa. Masa depan saya suram sekali. Ya. Sehingga saya berpikir saya harus meninggalkan itu. Nah, kalau ada, dan kemudian Roh Kudus bicara di dalam hati, ya, mengingatkan dan seterusnya. Atau orang tua atau teman mengingatkan dan seterusnya. Kalau ada orangnya, mohon berdiri, mohon ke sini, mohon bersaksi. Satu orang Aja, ya. Ibu, ya ibu, nanti ya bu ya. Ya nanti kita bersaksi. Nah, sebuah penelitian menemukan sepanjang hidup manusia ini John Maxwell ya, teman-teman tahu ya, dia adalah seorang hamba Tuhan, leadership kepemimpinan seperti itu. Seseorang ini memberi pengaruh terhadap 10.000 orang. Jadi seumur hidup kita, ya Bapak Ibu ya, kita ini memberikan pengaruh terhadap 10.000 orang. Orang itu baik, orang buta, orang introvert, orang apapun, dia memberi pengaruh 10.000 orang minimal. Ya. Nah, jika Bapak Ibu di sini ya, ini mengajar selama 30 tahun. Ya. Jadi setiap tahunnya mungkin ada 10 siswa yang diajar. Maka selama 30 tahun Bapak Ibu itu mengajar 300 murid. Ya, memuridkan 300 orang. Ini artinya apa? Bapak Ibu ini memberikan dampak terhadap 300.000 orang. Ya, beri kemuliaan buat Tuhan. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi betapa pentingnya teman-teman itu ya. Kita bisa lihat bagaimana hancurnya Amerika gara-gara satu komponen itu dipotong, guru pak. Ya, belum gereja dipotong atau orang tuanya dipotong, tetapi guru pak dipotong, itu sudah bergelimpangan Amerika. Waktu saya tinggal 5 menit. Ya, ya oke. Oke. Mungkin rekomendasi aja ya, kita langsung ke depan rekomendasi. Nah, rekomendasi ke teman-teman semua. Yang pertama itu harus kita memiliki visi ya. Tadi ini penting sekali ya. Visi ini bersifat ilahi tentunya, membantu kita menemukan hal-hal berharga dalam dunia atas keagungan Tuhan yang tersembunyi. Amsal 29 ayat 10 katakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan, where there is no vision, the people perish, but the dead kept the law, happy is he. Ya. 1 Samuel 3 ayat 1 katakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Ketika bangsa Israel meninggalkan Tuhan, mereka menjadi fasik dan lemah. Jarang firman Tuhan diperdengarkan dan penglihatan terjadi. Jadi kalau saudara itu tidak punya visi, minta sama Tuhan visi itu. Kemudian yang kedua adalah kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang rela mengabdi menjadi pelayan atau hamba yang rendah hati dengan tujuan memperdayakan dan meningkatkan kapasitas anggotanya. Matius 20 ayat 28 katakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini karakter servant leader ya, karakter seorang pelayan, karakter seorang guru pak yang diharapkan. Tanya secara dekat murid, kemudian dengarkan secara dekat para murid. Kemudian yang berikutnya harus bisa memberikan teladan ya, dalam kejujuran, etika, kedisiplinan, ketekunan, dan buah karakter lainnya. Kemudian tentu mengembangkan anggotanya. Nah ini ya, yang berikutnya adalah kita harus punya yang namanya kasih semula ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu sudah ada kerja keras, Bapak Ibu sudah bertekun ya, tetapi itu semua karena tugas-tugas ya. Nah, ini bahasa Jermannya ini jadi Loja ya. Jadi learn
lelah kita. Jadi capek. Nah, kalau kita lelah, kita capek. Nah, ini tanda-tandanya teman-teman ya. Kasih semula itu meninggalkan kita, ya. Nah, jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang militan, tekun dan bekerja keras di dalam pelayanan. Tuhan menyatakan banyak sifat-sifat baik dari jemaat Efesus, namun Tuhan mencela mereka karena meninggalkan kasih semula. Kasih mula-mula adalah kasih yang sesungguhnya, sebagaimana kasih Tuhan yang tidak berkesudahan kepada manusia yang selalu baru setiap pagi. Ayatnya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis serapannya, selalu baru setiap pagi. Nah, langkah-langkah untuk kembali memiliki kasih semula di ayat 5. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Tindakan mengeraskan hati hanya akan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, ini saya mau memberikan inspirasi ya teman-teman. Ini katakan, aku adalah orang Yahudi, Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu itu. Ini ya, next slide. Refleksi. Paulus ini beruntung sekali teman-teman ya, memiliki seorang guru spiritual yang excellent. Gamaliel ini adalah seorang yang excellent, mengajar Taurat Tuhan. Pada zaman Gamaliel ini tidak ada kegaduhan. Setelah itu banyak sekali kegaduhan, di mana Paulus menerima didikan dengan teliti sehingga menjadi giat bekerja bagi Allah. Melalui Gamaliel lah Paulus memiliki kompetensi. Melalui kasih karunia lah Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi ada 3 unsur yang penting di sini teman-teman untuk kebangunan rohani. Ada excellent teachers. Siapa excellent teachers? Bapak Ibu di tempat ini. Ada amin? Amin. Ada student, ada murid-murid. Jadi Gen Z dan Gen Alpha. Kemudian ada Jesus Christ, ada Holy Spirit. Ya, yang mengurapi, memberkati seperti itu. Jadi teman-teman, guru Pak dan hamba Tuhan yang berada di sini, ya, waktu habis. Untuk terus mengembangkan diri, baik formal, informal, menjadi pemimpin yang melayani, memiliki visi ilahi serta mengidentifikasi mula-mula. Jadi saya ada request 5 menit, mungkin Ibu bisa maju dulu. Request 5 menit ya. Pak Kodar. Kalau enggak lo awas. Ibu silakan. Jangan nangis dulu. Jangan nangis dulu, Bu. Silakan sebutkan namanya, terus statusnya sekarang ngajar di mana dan seterusnya. Karena kita punya guru yang masih single juga. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rolina Simatupang. Saya mengajar di SMP Pelita 2 dan SMA Pelita 2. Mungkin kisah ini saya awali dari awal. Waktu saya SMA, saya gak pernah kepikiran jadi guru agama Bapak Ibu. Ya, saya dari SMA itu saya pengen mengambil jurusan fisika murni karena saya senang sekali belajar fisika dan matematika. Ada yang sama ya. Tapi orang tua saya itu katanya kalau kamu kuliah itu ambilnya Bibelfro aja ya, kalau nggak guru agama. Tapi bapak saya menantang untuk Bibelfro karena ada waktu pengabdian. Bapak saya bilang begini, kalau kau mengabdi nanti kapan lagi kau nikah Imam katanya. Karena saya anak perempuan satu-satunya dan saya punya saudara laki-laki satu-satunya gitu. Jadi pikirannya cucu tahu sendiri orang Batak kan Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya saya kuliah dibawa sama mama saya, didaftarkan sama mama saya. Udah masuk aja lah gitu ya. Tapi balik lagi karena saya memang tipe orang yang dulu itu nggak tahu deh sekarang. Dulu lah saya bicara suka belajar. Jadi walaupun saya tidak suka dengan jurusan itu, saya selalu mencapai IP yang terbaik lah gitu. Jadi saya lulus dengan nilai cum laude Bapak Ibu. Lalu setelah saya lulus, saya bekerja setahun mengajar di Depok, tapi dengan gaji minimal, anak rantau, nggak enak menyusahkan orang tua. Saya berpikiran, aduh, inilah yang jurusan guru agama susah kali cari kerja. Nah gitulah ya kan. Nah jadinya
saya kepikiran Bapak Ibu untuk mengapply lamaran ke perusahaan. Tapi tipe saya adalah anak yang penurut. Setiap apapun yang saya lakukan, saya selalu tanya dulu sama orang tua, walaupun saya udah lulus. Jadi saya ngomong begini, karena memang gak cuman gaji, tapi lingkungan pekerjaan yang membuat saya juga merasa tidak nyaman di sana. Karena posisinya saya menjadi guru agama adalah menggantikan orang yang dipecat, Bapak Ibu. Kalau mengundurkan diri masih enak, tapi kalau yang dipecat itu seolah-olah saya itu adalah orang yang kenal sama orang yang menjabat. Jadi kayak saya datang ke sana itu kayak, aku kenal ya sama ini. Padahal satu pun gak ada yang saya kenal di sana gitu. Itu setiap hari saya menangis. Pulang, teman-teman saya tidur karena kita ngekos ya rame-rame. Kalau mereka tidur, saya pasang lagu rohani, saya nangis sendiri pakai laptop. Tuhan, kok kayak gini sih gitu, ya kan? Sakit gitu kan? Kita nggak ada salah, Bapak Ibu, tapi disalahkan gitu kan? Ya udah. Dan saya capek dengan kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi kan saya punya perasaan, udah gajinya kecil, menderita lagi. Kayak, iya Bapak Ibu benar. Waktu itu saya sempat kepikiran kayak gitu. Jadi kayak, udah deh, saya apply aja ke perusahaan. Saya juga bisa kerja kok. Toh orang-orang sekarang itu kalau saya perhatikan di Jobs DB, Job ID, Job Street gitu waktu itu, toh all major itu diterima gitu kan. Semua jurusan boleh kok gitu. Tapi balik lagi, saya konfirmasi ke mama saya. Saya bilang, "Mak, aku mau lamar lah ke perusahaan. Capek di sini gitu kan." Ada satu kalimat yang mama saya itu yang sampai sekarang adalah pegangan untuk hidup saya. Bapak Ibu adalah, "Inang, kau guru agama. Tanggung jawabmu Inang bukan manusia. Tanggung jawabmu itu sama Tuhan. Kalau sama manusia, apalah di dunia ini bisa aja loh kita ngambil kerjaan lain-lain itu. Oke, uang, kita butuh uang. Tapi kalau kita mati nanti, Tuhan bilang apa? Kau kuliah 4 tahun, tapi kau ambil jurusan yang lain. Tanggung jawabmu sama Tuhan, ingat itu. Biar kecil gajimu, tetap kau jadi guru agama." Gitu teman-teman. Iya Bapak Ibu. Lalu saya punya konsekuensi kalau saya keluar dari sekolah itu. Saya harus bayar denda 8 juta kalau saya tiba-tiba keluar. Jadi saya nggak boleh skill sekolahnya. Lalu berbulan-bulan Bapak Ibu saya ngomong sama Tuhan begini, ini tanpa skip doa, saya nggak pernah saya skip. Tiap malam saya doakan, Tuhan, saya mau keluar dari sekolah ini, saya mau cari sekolah yang lebih baik. Tapi Tuhan, kalau aturannya memang kalau keluar sembarangan nggak bisa. Saya yakin Tuhan atur jadwal untuk saya bisa pindah gitu. Dan akhirnya Bapak Ibu, tepat pada waktunya tanpa harus kemana-mana, di bulan 4 saya langsung apply, bawa lamaran, saya mundur, berani lagi. Akhirnya hari itu juga semua dituntaskan, wawancara, micro teaching tanpa persiapan, dan sampai saya diterima seperti itu. Dan sampai hari ini saya tetap mengajar di sekolah ini. Terima kasih Bapak Ibu. Raulina Pak.